Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Miliani, NIM 19010056 dari kelas TPB akan memaparkan seputar instrumentasi pada pemboran, produksi, dan kilang migas. Dari instrumentasi pada pemboran, yang pertama itu ada indikator alat ukur. Jadi instrumentasi pemboran adalah alat-alat ukur yang dipakai dalam kegiatan pemboran sumur. Dalam kegiatan pemboran, alat-alat ukur tersebut sangat penting fungsinya. Karena untuk mengetahui besaran-besaran tenaga atau tekanan kerja dari peralatan rig, parameter bor, sistem pengendalian jarak jauh, serta untuk mengetahui kondisi lubang sumur ketika pemboran sumur sedang berlangsung. Nah, yang pertama ini ada drillometer. Fungsi dari drillometer yaitu untuk mengukur besaran atau tekanan kerja dari peralatan untuk melakukan kegiatan pemboran, baik rig dengan tenaga gerak mekanik atau dengan tenaga gerak elektrik. Nah, di sini ada water air supply load room high. Jadi kalau yang water ini berfungsi untuk mengetahui berapa PSI tekanan air yang mengalir untuk mendinginkan drum, drawok, dan tekanan air untuk hidromatik. Untuk air supply untuk mengetahui berapa tekanan udara yang disuplai untuk menggerakkan sistem. Dan ini untuk mengetahui tekanan udara pada low speed dan high drum untuk mengetahui tekanan udara pada high speed. Kemudian ada weight indicator. Weight indicator ini untuk mengukur berat rangkaian pipa bor, pipa selubung, pipa produksi, pipa uji yang digantung pada traveling block, hook dan swivel. Kemudian beban pada pahat bor. Kemudian ada rotary speed tachometer, dan ini gambarnya. Kemudian ada rotary torsi gauge dan tong torsi gauge. Nah, untuk rotary speed tachometer ini untuk mengukur kecepatan putaran rangkaian pipa bor atau pahat bor. Diukurnya ini setiap menit ketika pemboran sumur berlangsung. Jadi, drill ini dapat mengatur putaran pada pahat bor yang tepat agar dapat menghasilkan kecepatan pemboran sumur yang optimum. Kemudian rotary torsi gauge. Jadi fungsi dari rotary torsi gauge ini untuk mengukur perubahan torsi yang terjadi pada rangkaian pipa bor ketika kegiatan pemboran sumur ini sedang berlangsung. Torsi yang terjadi ini dapat disebabkan oleh perubahan karakteristik lapisan batuan yang ditembus, terjadi kerusakan di kon pada pahat bor, dan terjadi kerusakan pada rangkaian pipa bor. Kemudian tong torsi gauge. Fungsi dari tong torsi gauge ini untuk mengukur perubahan beban puntir yang terjadi pada waktu mengikat atau menyambung dan membuka atau melepas sambungan rangkaian pipa bor, pipa selubung, dan pipa produksi. Untuk tong torsi gauge ini harus dilakukan secara tepat pengukurannya, supaya beban puntir pengikatan pada rangkaian pipa tersebut sesuai dengan beban puntir yang direkomendasikan pada setiap jenis pipa. Jadi, tidak akan terjadi kerusakan pada ulir di sambungan pipa tersebut. Kemudian ada pump speed indicator. Fungsi dari pump speed indicator ini untuk mengukur perubahan kecepatan langkah piston pompa setiap menit. Ketika pompa memompakan lumpur bor atau fluida pemboran lainnya ke dalam lumpur. Jadi, driller dapat mengatur laju aliran lumpur bor agar dapat menghasilkan tenaga hidrolika lumpur yang tepat untuk mencapai kecepatan pemboran yang optimum. Kemudian ada mud pump pressure gauge.
Mode pump pressure gauge ini berfungsi untuk mengukur perubahan tekanan pompa ketika memompakan lumpur bor ke dalam sumur. Jadi tekanan pompa yang diukur merupakan total kehilangan tekanan untuk melawan friksi yang timbul selama pompa bekerja. Kemudian ada return mud flow sensor. Return mud flow sensor ini berfungsi untuk mengukur perubahan aliran lumpur bor atau fluida pemboran lainnya keluar dari dalam sumur. Jadi driller ini dapat mengetahui ulah sumur ketika mengubur sumur maupun mencabut atau memasukkan rangkaian pipa dari atau ke dalam sumur atau round trip. Kemudian ada mud pump totalizer. Jadi fungsi dari mud pump totalizer ini untuk mengukur perubahan total volume yang disimpan di mud tank. Jadi driller ini dapat mengetahui gejala kesulitan pemboran yang ditunjukkan dari perubahan jumlah volume lumpur bor. Kemudian mud density sensor. Nah, untuk mud density sensor ini untuk mengukur perubahan berat jenis lumpur bor, baik yang masuk ke dalam sumur maupun yang keluar dari sumur. Driller dapat mengetahui gejala-gejala kesulitan pemboran yang ditunjukkan dari perubahan berat jenis lumpur bor, terutama yang keluar dari dalam sumur bor. Lalu ada inclination and direction hole survey. Fungsi dari inclination and direction hole survey ini untuk merekam kemiringan dan arah lubang sumur. Dengan demikian, driller ini dapat mengetahui perubahan keadaan lubang sumur agar dapat mencapai target pemboran yang telah direncanakan dengan baik. Kemudian gas sensor. Fungsi dari gas sensor ini untuk mendeteksi, mencatat, dan menganalisa baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta komposisi gas yang terikut dalam sistem lumpur bor. Jadi, gas sensor ini dapat dibedakan dengan beberapa jenis alat ukur, yaitu yang pertama gas detektor, kemudian gas kromatograf, kemudian gas kromatologer, dan hidrogen sulfida sensor. Kemudian ini ada alat rekam geolograf. Yang pertama ini digital geolograf. Digital geolograf ini fungsinya untuk fungsi dari digital geolograf ini untuk memunculkan data-data geolograf. Jadi digital geolograf ini tampilannya lebih baik. Kemudian digital geolograf ini dapat dihubungkan dengan komputer, sehingga datanya dapat disimpan dalam hard disk dan sewaktu-waktu dapat dicetak kembali. Sensor-sensor yang digunakan biasanya berupa proximity, limit switch, dan pressure transducer. Kemudian hydraulic pneumatic geolograph. Jadi cara kerja alat ini yaitu semua sensor yang merekam perubahan parameter bor diteruskan oleh fluida non-compressible atau secara pneumatik kepada lengan-lengan pena yang dipasang pada record object flow recorder. Jadi perubahan tekanan-tekanan non-compressible ini telah disetarakan dengan gerakan pena pada skala grafik tertentu, sehingga pena-pena tersebut akan membuat grafik di atas kertas berskala sesuai dengan jenis parameter bor yang diukur. Kemudian ini ada bagian remote control. Yang pertama ada chronometric brake.
Kemudian ada Super-Choke Swako. Nah, jadi Super-Choke Swako ini adalah suatu valve yang terpasang pada BPM dan pengoperasiannya dapat dilakukan dari retur. Valve ini digunakan untuk mengatasi kick atau tekanan gas dari dalam formasi sumber bor. Kemudian chronomatic brake ini berfungsi untuk membatasi gerak traveling block ke atas agar tidak menumbur crown block. Jadi sistem kerja crown ini dengan cara mechanical pneumatic. Lalu BOP remote control. BOP remote control ini adalah peralatan instrumen untuk mengoperasikan akumulator unit yang diletakkan di fluid pemboran. Panel-panel instrumen pada BOP remote control ini akan menggerakkan valve-valve yang ada di akumulator untuk membuka atau menutup BOP. Kemudian lanjut ke instrumentasi pada produksi. Jadi yang pertama itu ada white line, jadi sebagai tali dan kabel. Jadi kabel ini bisa menyalurkan dan menaik turunkan alat ke dalam sumur. Kemudian ada heat exchanger, yaitu fungsinya untuk menukar panas fluida sehingga mudah mengalir. Bisa juga untuk menurunkan viskositas. Kemudian tripas separator, fungsinya untuk memisahkan fluida, air, minyak, dan gas. Kemudian surge tank, fungsinya itu untuk menampung minyak sementara. Kemudian sampling unit ini untuk mengambil sampel minyak. Kemudian burner ini untuk membakar gas atau minyak. Kemudian manifoldnya fungsinya untuk mengatur tekanan atau laju alir. Lalu ini ada instrumentasi pada kilang. Yang pertama ini ada foam camber. Jadi foam camber ini adalah alat pemadam api yang terpasang pada tangki-tangki kilang yang apabila terjadi kebakaran maka kaca cambernya akan pecah ketika mendapat tekanan dari saluran hidran yang dibuka. Setelah itu, camber akan mengeluarkan busa dan masuk ke dalam tangki-tangki lewat pipa besi. Kemudian ada peluit bahaya atau alarm. Alat ini berfungsi untuk memberi tanda atau peringatan kepada operator ketel uap. Jadi, pada saat permukaan air ketel turun sampai pada batas minimum, maka peluit bahaya ini akan berbunyi. Kemudian pressure vacuum valve. Pressure vacuum valve ini berfungsi untuk menambahkan tekanan ketika tekanan dari tangki kurang dari settingan, yaitu ketika tangki ini mengeluarkan isinya. Kemudian pressure safety valve fungsinya untuk mengurangi tekanan ketika tekanan dari tangki lebih dari settingan. Jadi ketika tangki ini mengalami pengisian. Kemudian pressure relief valve fungsinya untuk mengurangi tekanan ketika tekanan dari tangki lebih dari settingan, yaitu ketika tangki mengalami pengisian secara pelan-pelan. Kemudian nameplate. Nameplate ini sebuah plat yang terbuat dari logam berbentuk segi empat yang menempel pada dinding ketel yang berfungsi sebagai identifikasi ketel uap. Pada nameplate ini berisi keterangan tahun pembuatan, kapasitas, dan model atau tipe. Kemudian ada katup pembuangan atau blow down valve, fungsinya untuk mengosongkan tangki jika diperlukan saat perbaikan atau overhaul, dan untuk mengeluarkan lumpur, endapan, atau sedimen yang terkumpul dalam boiler. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.